this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah telah memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan agar kita hidup berkemenangan dalam setiap peperangan yang harus kita hadapi. Sejak kita dilahirkan, telah ada dasar kekuatan di dalam diri kita. Jadi seharusnya kita tidak pernah mengenal yang namanya takut dan kalah jika kita percaya kepada Tuhan. Namun yang jadi masalah dan menjadi sumber dari masalah itu adalah manusia tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Aku. Sebenarnya Tuhan secara terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada kita lewat segala hal yang ada di tengah-tengah hidup kita. Allah berusaha memikat hati kita agar mendekat dan menarik perhatian kita untuk mengenalnya lebih lagi. Bahkan lewat berkat, lewat perlindungan, lewat keajaiban, dan bahkan lewat masalah yang sedang kita hadapi. Akan tetapi, seringkali manusia lebih tertarik dan terpikat dengan apa yang dunia tawarkan. Dan Tuhan tahu. Tuhan mengetahui posisi kita yang rentan terhadap serangan lawan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita melalui 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Manusia memang ada dalam kondisi yang lemah karena adanya tekanan dosa yang menghimpit sehingga memisahkan manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya diciptakan untuk berkuasa, sekarang malah jadi bahan permainan si iblis. Sehingga manusia tidak mampu menguasai kehendak dagingnya. Oleh karena telah terpikat oleh dunia dan terikat oleh si iblis. Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita di dalam Matius 10 ayat 16a. Dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan memang, iblis menanti-nantikan kita dan hendak menghancurkan kita. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu bagaimana dasar kekuatan yang Tuhan janjikan? Dan bagaimana kekuatan itu dapat berfungsi yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kita? Yesus mengatakan di dalam Matius 21 ayat 16, katanya,
dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Seandainya dasar kekuatan yang diletakkan Tuhan itu ada di dalam mulut kita, mengapa kita tidak menggunakannya untuk mengalahkan setiap tipu muslihat si iblis? Malah bodohnya kita malah lebih banyak memperkatakan hal-hal yang malah melemahkan diri kita sendiri dengan memperkatakan semua yang negatif, baik tentang diri sendiri maupun tentang masalah yang ada di sekitar kita dan yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata, maka Ia memperlengkapi juga dengan hikmat, agar kita mengenali dan mengetahui bagaimana senjata itu difungsikan dan menjadi ampuh di tangan kita. Senjata itu namanya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 17. Dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara-saudaraku, jangan berpikir tentang kehidupan yang mudah dan nyaman. Karena sejak dari awal kejadian, si iblis telah hadir. Dia telah ada. Dan ia menjadi gambaran dari kejahatan dan musuh akan manusia. Itu sebabnya Tuhan meletakkan dasar kekuatan dalam diri kita. Dan karena itu Tuhan pun juga melatih kita untuk berperang dan berkemenangan, sampai kita menjadi pahlawan perang yang gagah perkasa. Dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk mengalahkan semua kekuatan jahat yang mencoba menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita bagaikan singa yang mengaum kelaparan. Inilah saatnya kita bungkam kekuatan musuh dengan memperkatakan firman Tuhan. Seperti ketika Yesus dicobai, Yesus berkata, "Ada tertulis," dan si iblis pun lari daripadanya. So, saudara-saudaraku, jangan takut, tetapi jadilah pelaku firman dan perkatakanlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan memberikan kemenangan besar serta menjadi perlindungan yang aman di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.